Shalom. Dalam Pastoral Notes kali ini, saya tertarik untuk mengangkat satu berita yang ditulis oleh CNBC Indonesia 2 September yang lalu, yaitu berita tentang adanya kredit macet terkait dengan pay later di Indonesia. Membeli sekarang, membayar kemudian. Rupanya sistem transaksi ini juga semakin marak. Sampai Juni 2024, ada sekitar 1,5 triliun rupiah jumlah kredit macet akibat pay later di Indonesia. Nah, menariknya adalah sekitar 70%, yaitu kira-kira 1 triliun dari kredit macet itu ternyata dimiliki oleh generasi milenial dan generasi Z, yaitu orang-orang dengan rentang usia 40 tahun, 30 tahun, bahkan 20 tahun ke bawah. Nah, tentu saja dari berbagai literatur yang kita bisa pelajari di luar sana, tidak semua hutang itu sifatnya buruk, bukan? Ada hutang yang disebut sebagai hutang produktif. Hutang dipakai untuk satu pekerjaan dengan asumsi keuntungan yang dihasilkan dari pekerjaan itu dapat dipakai kemudian untuk melunasi hutang itu. Tentu ini bukan hutang yang buruk. Nah, juga terjadi hutang karena kondisi-kondisi yang tiba-tiba terjadi dan memaksa seseorang untuk kemudian meminjam dari orang lain atau lembaga yang lain. Biasanya terkait dengan yang namanya musibah yang dialami. Tiba-tiba rumah atau tempat usahanya terbakar. Tiba-tiba mengalami kecelakaan hebat. Tiba-tiba mengalami satu penyakit tertentu yang sayangnya tidak menjadi bagian dari yang ditanggung oleh proteksi yang dia punya. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ada kondisi-kondisi yang di luar perencanaan, di luar perkiraan terjadi dalam hidup seseorang sampai akhirnya ia harus berhutang. Tapi tentu saja juga ada hutang-hutang yang buruk, hutang yang didasari oleh keinginan untuk memiliki barang-barang tertentu, mobil yang baru, rumah yang baru, atau bahkan sekedar hal-hal yang lain yang tidak terlalu esensial. Keinginan untuk menikmati ini dan itu yang sayangnya tidak sesuai dengan kemampuan penghasilan. Nah, saya duga dari 1 triliun kredit macet yang dialami oleh generasi milenial ataupun generasi Z yang diangkat oleh CNBC Indonesia tadi, saya duga tidak sedikit jumlahnya terjadi karena hutang model yang ketiga ini, hutang karena keinginan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang harus kita ingat adalah firman Tuhan memberikan kepada kita banyak peringatan tentang bagaimana mengelola keuangan. Salah satunya soal berhutang. Dalam Amsal 22 ayat yang ke-7 dinyatakan orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak orang yang menghutangi. Saudara, ada satu peringatan serius yang disampaikan oleh firman Tuhan soal berhutang. Ketika dikatakan orang yang berhutang akan menjadi budak dari orang yang mengutangi. Ada sebagian dari kemerdekaan kita yang kemudian kita serahkan kepada pihak yang memberi utang. Bahkan kondisi perjanjian lama di mana Amsal ditulis, jelas yang terjadi adalah kebanyakan karena bencana alam, lalu kemudian mengalami kekeringan, kemiskinan, kelaparan, terpaksa berhutang kepada orang lain. Dan kalau pada waktu tertentu dia tidak mampu lagi membayar hutangnya, maka orang itu menyerahkan dirinya atau bahkan menyerahkan anggota keluarganya menjadi budak kepada pihak yang memberi hutang. Maka ini menjadi sebuah peringatan serius kepada kita. Ya, memang ada hutang yang tidak bisa kita hindari. Secara rasional kita memilih dengan bijaksana untuk mengambil hutang untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Tapi ingat, satu peringatan yang sangat khusus disampaikan supaya jangan kita mudah berhutang. Karena hutang tentu saja pasti punya konsekuensi. Pada prinsipnya, setiap hutang harus dilunasi. Masalahnya, kita tidak punya kuasa atas masa depan kita. Itu sebabnya setiap hutang yang diambil haruslah diambil dengan penuh bijaksana. Dan lebih menarik lagi, Amsal 22 ayat 7 yang saya bacakan tadi ditulis persis setelah ayat 6 yang mengatakan, didiklah orang muda sesuai jalannya. Saya percaya ini juga menjadi satu pemahaman yang perlu terus kita sampaikan sebaik-baiknya kepada generasi yang setelah kita, generasi anak-anak kita,
generasi yang lebih muda, supaya mereka jangan sampai terjerumus dalam jerat hutang lalu kemudian meresikukan masa depan mereka. Semoga Tuhan memberkati kita semua.